Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Salam Muda Sukses. Di kesempatan video kali ini saya akan mereview kombong baru, teman-teman. Di sini saya menggunakan desain yang sangat sederhana dan minimalis, namun ukuran yang sangat jumbo. Di sini saya menggunakan 10 rak dan yang kanan kiri 5 rak, jadi 10 rak ya, teman-teman. Bisa kita lihat dari sebelah sini, teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan berapa sih ukuran dari kombong ini, teman-teman. Di sini saya menggunakan lebar kombong sekitar 5,5 meter, teman-teman, atau 550 cm. Dan untuk panjang kombong di sini sekitar 9 meter, teman-teman. Panjang ke sana sekitar 9 meter. Dan untuk tingginya, teman-teman, di sini saya menggunakan tinggi sebelah sini adalah 4 meter, teman-teman. Dan yang bagian tengah sini sekitar 5 meter, itu sudah termasuk dalam penggalian di bawah tanah sekitar 60 cm, teman-teman. Jadi kombong ini sebenarnya sangat jumbo, dan di sini teman-teman, di sini saya akan menunjukkan berapa jarak sih space yang bisa kita gunakan di sini, teman-teman. Pertama, teman-teman, di sini saya menggunakan gang samping, teman-teman. Gang samping yang bertujuan untuk pemetikan jamur di sebelah samping 100 cm atau 1 meter. Ini ya, teman-teman, dari sini sampai sini yaitu 1 meter. Dan kemudian di sini, teman-teman, untuk lebar rak-rakan di sini nantinya, teman-teman, sekitar 1 meter juga ini. Dari sini ya. Namun di sini kita bisa memberikan kelebihan sekitar 125 cm untuk panjang raknya atau lebar raknya, teman-teman. Karena glogoran atau bambu yang panjang tadi adalah di pinggir sini, teman-teman. Kita bisa meraih bonusan dari rak-rakan ini. Nah, karena ini menambah 20-20, jadi adalah 120 cm dan ketambahan ringnya sekitar 5 cm. Jadi 125 cm, teman-teman. Oke, di sini untuk lebar dari gang itu sendiri, teman-teman, untuk pembawaan medianya atau untuk jalan utama kita di sini sekitar 150 cm, teman-teman, atau 1,5 meter. Ya, oke, teman-teman. Dan untuk yang sebelah kirinya sama, teman-teman. Kemudian, teman-teman, di sini saya akan menunjukkan gang antara di sini, teman-teman. Mari kita lihat. Oke, teman-teman, di sini jarak antara, teman-teman, dari tanah ke rak pertama saya gunakan adalah 40 cm. Dan jarak dari sini ke sini ke rak nomor 2 adalah 60 cm. Jadi ke atasnya 60 sampai 5 rak. Dan yang paling atas sendiri sekitar kita kasih space 1 meter, teman-teman. Ya, 1 meter ya, yang bagian tengah ini 1 meter. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 rak. Nah, inilah kombongnya. Dan bila teman-teman ingin tahu yang udah jadi, mari kita lihat video berikut ini. Oke, teman-teman, di sini saya akan menunjukkan kombong yang udah jadi ini ya. Ini dia, teman-teman, mari kita masuk ke dalamnya. Oke, teman-teman, ini adalah kombong yang sudah jadi dan kita akan melakukan penaikan media besok, teman-teman. Jadi teman-teman silahkan terus simak terus updatean video dari saya. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Dan inilah penampakannya yang sudah saya jelaskan tadi. Ini ukurannya sama dengan yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman. Oh ya, teman-teman, di sini saya menggunakan untuk pijakan kakinya di sini, teman-teman. Saya menggunakan kayu sintaan dengan menggunakan kayu kelapa ini, teman-teman. Mas, untuk kombong ini kira-kira berapa rak bisa masuk, Mas? Oh iya, di sini, teman-teman, untuk teman-teman yang menggunakan media tangkos untuk 10 rak dan panjang rak-rakan 8 meter, atau kalau kita menggunakan panjang kombong sekitar 9 meter, teman-teman, dan untuk rak-rakan 8 meter, total jumlah adalah 10 rak dan kita cukup menggunakan 1 rit tangkos atau tandan kosong kelapa sawit sebagai media jamur merang tersebut, teman-teman. Dan untuk bibit di sini saya sudah menggunakan bibit Merdeka 15 log. Saya sudah mengordernya ya, teman-teman. Teman-teman saksikan terus video selanjutnya tentang proses dan tahapan budidaya jamur merang. Oke, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan
terpenting itu sarung tangan harus bolong. Ya. Kalau nggak bolong, nggak bisa dipakai. Sarung tangan harus bolong, kalau nggak bolong kayak jodenggo. Thumbnail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya di sini di channel Rally Jamur Jaya Makmur ya. Oke, pada konten video kali ini saya mau menjelaskan ke kalian alat yang digunakan untuk melakukan perendaman tangkos yang sudah pernah sharing ke kalian ya di video sebelumnya. Saya sudah menjelaskan ciri-ciri tangkos yang sudah siap direndam bro ya. Silahkan kalian cek videonya, ada di pojok kanan ini ya, dicek dan ditonton videonya ya. Di sini saya mau menjelaskan alat yang digunakan untuk melakukan perendaman media tangkos yang digunakan nantinya sebagai media jamur merang ya bro. Oke, kita review alatnya terlebih dahulu ya, let's go. Oke, langsung saja kita review dari yang terlihat yang sangat besar dulu ini ya. Ini namanya adalah sorong yang mereknya Arco ya. Biar awet ini harus yang merek yang bagus supaya awet. Kalau misalkan mereknya cek-cek ya nanti cepet rusak gitu bro ya. Makanya ini pakai merek Arco anti jebol lah ini. Pokoknya ini kalau pakai Arco insya Allah awet bro. Apa ya? Ini sarung tangan. Ini alat yang pertama namanya sorong atau Arco. Ini pakai dua ya bro. Kalau dua orang pakai dua, kalau tiga orang ya pakai tiga ya. Terserah kalian. Kalau sendiri ya pakai satu, kalau pakai dua otomatis nggak bisa gitu ya. Makanya oke, yang kedua ini namanya adalah gantol atau nama lainnya itu opoir. Cucuk manuk. Cantolan lah ini namanya gantol. Gue thumbnail gue cek loro ini. Nah, yes. Ini namanya adalah gantol ya. Ini harus lancip nih ya. Ini review gantolnya seperti ini. Ini bos. Oh, ini harus lancip seperti ini dan melengkung ya. Oke, nanti setelah ini diangkut ke angkong, dimasukkan ke baknya ini bro. Ini bak perendaman ini. Ini setelah dimasukkan ke sini baru kita isi air. Ini ditutup ya nanti dan diisi air sampai penuh selama 3 hari 2 malam dan kita fermentasi. Ya ini baru selesai separuh, mau dilanjut lagi nih bro ya. Oke, bisa dipahami. Oh, ini sarung tangan yang ketiga ini. Kalau nggak pakai sarung tangan nanti tangan kalian dan yang punya kapal. Yang penting itu sarung tangan harus bolong. Ya. Kalau nggak bolong nggak bisa dipakai. Sarung tangan harus bolong. Kalau nggak bolong kayak jodenggo. Thumbnail. Ya seperti ini ya. Oke mas bro, sekian dulu video kali ini ya. Semoga video kali ini, video yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke, thank you and salam mudah sukses dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini di channel Rally Jaya Makmur, Rally Jamur Jaya Makmur ya. Oke, di video kali ini adalah lanjutan part kedua atau tahapan kedua dalam budidaya jamur merang. Dan sekarang ini adalah tahap proses fermentasi atau proses pengomposan media yang sudah kita lakukan perendaman atau pembahasan sebelumnya ya bro. Nah ini adalah tangkos yang sudah kita rendam selama 3 hari 2 malam ya, kurang lebih seperti ini kondisinya. Nah untuk cara melakukan pengomposan atau fermentasiannya ya bro, pertama-tama kalian kalian pindahkan dari perendaman, bak perendaman ya masih dipindahkan ya bro. Nah itu masih diangkongin ke sini, dipindah ke sini, kemudian disusun kita sap per sap kita lakukan penyemprotan dan penaburan ya. Nah untuk bahan yang kita gunakan penyemprotan yaitu sudah saya bahas di konten sebelumnya, bahan-bahan untuk pengomposan atau pengolahan tangkos atau media jamur merang. Nah itu dalam bak tersebut sudah ada E4 dan tetes tebu atau molase dengan air, dan ini ada kapur, bekatul dan lain-lain sudah saya bahas. Silahkan kalian cek videonya untuk bahan-bahannya, link ada di deskripsi video ini ya. Silahkan kalian tonton dulu. Nah sekarang ini adalah tahap proses fermentasi atau pengomposan media jamur merang ya. Saya ulangi lagi, media yang sudah direndam selama 3 hari 2 malam. Selanjutnya adalah kita lakukan proses fermentasi atau pengomposan ya.
Seperti ini ya, nanti kita susun sub per sub, kita lakukan penyemprotan dan penaburan kapur dan batul itu ya. Nah ini akan dicontohkan oleh Mas Thohir, spesialis ahli pertangkosan Balirjo ya ini. Ini sedang tahap dicontohkan cara penyusunannya ya, seperti ini ya. Ini pakai skill apa ini Mas? Skill apa ini? Pengalaman ya. Ini pakai bukan cuma teori, ini pengalaman ini yang penting. Pertakan caranya kepiye? Nah itu enggak ora dadi nganu jajal rasane bedo. Ora ketangane teo. Nah ini sedang dicontohkan caranya seperti ini ya. Silakan kalian perhatikan alat yang digunakan, gantol itu. Itu beli apa anu sendiri Mas? Bikin sendiri ini. Iki besi turan gawe omah. Ngawur, bekas sepeda ya. Bekas sepeda di pelengkungan. Kan bocah di gerenda dilancipi seperti ini. Di review. Ini kan kawate. Yang penting seperti cucuk manuk ini ya. Dikareti supaya ini mentan ra kapalan tapi yo panggah jebol ya kan. Ini seperti ini ya. Silahkan kalian simak dengan seksama. Perhatikan. Karo iki diusahakan kan sebelah coba. Ya ini ada ilmu baru. Ini dari sini kita murun, ditumpangin dure. Paman ini. Kok melayu. Caranya. Nah. Ini ngancing. Ngancing iki. Regane iki negara nyantol. Nyantol ini. Ya itu ilmu baru dari Master Thohir. Setelah mempunyai berapa jam kerja ini Mas? Sampai dari Ini pengalaman dari Master Thohir yang sudah ahli dalam pertangkosan. Nah ini ya, ini sih setelah disusun nanti sampai merata ke sana, langsung disemprot dan ditabur menggunakan dedak dan setelah selesai nantinya kalian kita lakukan penutupan menggunakan plastik selama 4 hari. Nanti itu adalah tahapan ketiga, yaitu proses pembalikannya ya. Nanti saya akan update lagi. Ini adalah yang sekarang ini adalah proses tahapan kedua ya. Nanti saya akan menjelaskan sampai nanti panen ya. Ini pengomposan, ini pendaman, sekarang pengomposan ini atau fermentasi. Ini video kontennya terulang-ulang, cuman sekarang saya akan membuatkan konten secara urutan ini ya, supaya kalian paham juga, nggak terinjah-injah ya intinya. Dan untuk next konten silahkan kalian ikuti terus konten-konten dari saya, karena channel saya ini akan membahas seputar jamuran Indonesia ya, terutama jamur merang. Ini kombong nomor 3, 4 ya. Ya, itu sudah dalam tahap inkubasi. Kita akan lakukan pengabutan besok. Namun saya tidak membuat konten itu. Saya lebih utama membuatkan konten yang ini nanti ya, sampai panen insya Allah. Saya akan selalu sharing ke kalian ya. Yang penting kalian stay terus, subscribe terus, dan nyalakan lonceng atau notifikasinya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Bila bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini dan share ke grup dan teman-teman kalian ya, komunitas jamur juga. Nah seperti inilah ya. Untuk bahan yang kita gunakan, silahkan kalian cek linknya di deskripsi video ini. Silahkan kalian cek bahan-bahan untuk penaburan dan penyemprotannya ya. Silahkan kalian cek ya. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini ya. Di konten video kali ini mau tahap proses pembalikan media tangkos bersama Master Thohir, Master Kuning. Oke, silahkan kalian simak seperti apakah cara pembalikannya. Sebelumnya dipersiapkan dulu bahan-bahannya bro ya, seperti tetes tebu dan bahan cair, dan kemudian yang kedua ada
Ini bro, kapur dan bekatul ya yang sudah pernah saya sharing ke kalian. Cek videonya ada di pojok kanan di atas. Hah? Nyiram ini enggak? Nyiramnya apa? Itu mana alat-alatnya kursus itu. Penyiraman pakai dinamo steam bro, yang di online shop itu ya. Oke, simak cara proses pembalikannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di sini di channel Rally Jamur ya. Pada konten video kali ini adalah sedang tahap proses penaikan tangkos atau media yang kita gunakan sebagai media tumbuhnya jamur merang guys ya. Ini tangkos atau tandan kosong kelapa sawit yang sudah difermentasi selama kurang lebih berapa ini ya? 10 hari ini ya. Sampai lumayan kering juga ini ya. Ini jadi maksimal pengomposan, nggak usah lama-lama lah ya. Paling nggak ya maksimal 10 hari itu segera dinaikkan ya. Karena kalau kelamaan ini sharing pengalaman aja ini ya, itu malah pada ini bro, busuk ya tangkosnya. Dan di jamur juga kurang bagus ya. Makanya lebih baik usia pengomposan 10 hari itu segera dinaikkan ya. Ini biasanya ciri-cirinya warnanya sudah coklat mau hitam nih ya. Ini nanti kalau disiram pakai air nanti dia coklat nih ya. Nah ini sampai putih-putih ini yang putih ini kering ya, tangkos atau media yang kering. Jadi ini karena plastiknya bolong, makanya tangkosnya ini kering bro. Nah ini muatannya over, yang muat sampai nggak kuat ini ya. Nah ini dinaikkan 2 orang ya. Yang dari bawah ini dilakukan penombakan, yang atas penggantolan bro. Beginilah caranya ini Mas Taufir sedang pemasangan di atas. Ini bajunya jangan sampai kelihatan. Oh, beda seragam. Biasanya SMK Ma'arif bro. Nah ini seperti ini. Hati-hati karena kalau yang di bawah bisa kejatuhan tangkos ini ya. Lumayan ini. Oh, ternyata bukan cuma tangkos, gantol juga bisa menjatuhi orang yang di bawahnya ini ya, yang sedang menombaki. Ini penyusunan harus dari atas dulu ya. Kalau dari bawah dulu nanti yang atas pengap, ngumpul nanti uapnya. Jadi kalau misalkan kalian pengen gombong kalian lebih sterilisasi gitu ya, ini plastiknya dibuka bro, kanan kiri ya, dibuka seperti ini, diangkat ya. Kalau misalkan kita
sambil habis mencuci itu ya diangkat plastiknya supaya ini ya pergantian udara juga ya, karena kalau misalkan tertutup terus di dalam juga amoniaknya nggak keluar ya. Nah, jadi seperti ini ya kawan-kawan proses dan cara penaikan. Pertama yaitu tadi media yang dari kompos selama 10 hari, kemudian diangkat pakai argo, kemudian ditombaki dari bawah, dan yang atas tinggal menyusun ya. Kemungkinan nanti besok dilakukan penguapan ya, sabgasku lah pokoknya ya. Nanti kita lanjut lagi updatean part kedua lagi ya, karena sebenarnya konten ini cuma diulang-ulang, tapi buat kalian yang pemula pasti masih bingung ya cara-caranya. Dan kemarin ada yang tanya plastik ini berapa lapis, ini 2 lapis ya, harus 2 lapis, karena kalau 1 lapis ini nggak bisa ya, makanya harus 2 lapis seperti ini. Jadi ada hitam dan putih. Jadi fungsi 2 lapis ini karena kita ini bro, plastik utama itu plastik yang dalam ya, yang putih ini plastik yang utama atau paten ya, dan yang kedua ini adalah plastik hitam yang digunakan untuk penggelapan saja ya. Jadi kalau misalkan proses inkubasi kan harus dalam kondisi kumbung gelap ya, makanya pakai plastik hitam ya supaya gelap. Nanti ditutup selama 5 hari baru dibuka. Nah, proses pembukaan ini kita nggak perlu membuka plastik dalamnya ya, jangan kan, kita cuman membuka plastik luarnya aja ini ya. Ini untuk memasukkan cahaya ke dalam kumbung supaya di dalam kumbung terpenuhi cahayanya ya kan. Nah, jadi seperti ini buat kalian yang kemarin ya, ada yang komentar, ada yang tanya. Jadi plastiknya harus 2 lapis ya. Mungkin sekian aja video kali ini. Semoga video kali ini sedikit memberikan manfaat ya, sedikit walaupun nggak banyak ya. Oke, terima kasih, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di sini di channel Rally Jamur ya, Rally Jaya Makmur. Oke, di video kali ini adalah tahapan kedua dari setelah melakukan penaikan media. Hari ini adalah proses penguapan atau pasteurisasi kombong ya. Nah, tujuan dari penguapan ini adalah untuk melakukan sterilisasi kombong atau menghambat pertumbuhan jamur liar ya sebelum dilakukan penebaran bibit ya. Nah, apabila media sudah kita masukkan ke dalam kombong, kemudian setelah itu ditutup rapat semuanya, jendela pintu harus rapat, tidak ada udara yang bisa keluar atau uap yang bisa keluar, karena setelah itu kita akan melakukan penguapan ya. Untuk penguapan alat yang kita gunakan dari dulu masih sama bro ya, yaitu ya, di sini kita menggunakan 2 drum ya. 2 drum sudah cukup untuk melakukan penguapan kumbung ukuran 6 x 9 meter kalau nggak salah, ini 6 x 8 meter apa 9 meter itu lupa saya bro. Nah, itu 2 drum yang disalurkan dengan pipa. Nah drum ini diisikan dengan air bro, di air sampai penuh. Setelah itu kita lakukan dibakar bawahnya dan dibantu pendorongan apinya supaya besar membara seperti api gejolak cinta ya. Ini kita menggunakan blower. Ini blower ukuran 2,5 in nih bro, 2,5 in. Untuk harga blower ini di tempat saya sekarang 400.000. Ini insya Allah awet karena terbuat dari besi, ini bukan atom ya, tapi ini besi yang disalurkan dengan pipa juga di sana ke dalam. Jadi di dalam apinya itu besar bro. Dan untuk menghemat bahan bakar atau menghemat kayu, di sini saya menggunakan tambahan dengan tangkos bekas pembuangan ya, seperti ini. Ini untuk penguapan sendiri saya biasanya di sini melakukan selama kurang lebih 10 jaman ya, tergantung dari suhu yang kita dapat. Kalau misalkan suhunya udah 60 ya sudahlah, segitu saja ya cukupnya. Jangan untuk saat ini saran dari saya, suhu jangan terlalu tinggi saat pasteurisasi, karena pengalaman dari saya itu jamurnya kurang bagus bro. Nanti jamurnya cepat moncong ya, makanya untuk penguapan nggak perlu pasteurisasi yang lama-lama ya. Ini yang penting kita lakukan penguapan di dalam, suhunya bagus, merata, udah sekitar 55 sampai 60 baru kita selesaikan. Oke.
Nah setelah kita lakukan penguapan selama waktu tertentu, besok sorenya kita bisa melakukan penebaran bibit. Ya, untuk penebaran bibitnya di sini saya biasanya menggunakan bibit dari CV Tani Merdeka ya. Di sini untuk harga 1 log sampai daerah saya itu sekitar 45.000, dan kebutuhan ini adalah sekitar berapa log ini ya? Satu dus itu sekitar 12 log. Ya, sekitar 12 log untuk satu kombong yang ini. Nah, kalau yang sebelah sini ini cukup menggunakan 10 log ini ya kan, karena ini kombongnya cuma 10 rak, dan ini 10 rak cuman ini lebih besar, raknya jauh lebih besar, kombongnya juga besar ya, sampai ke sana ini bro. Kalau yang ini kan enggak ya, ini cuma sampai sini sana. Ini karena panjangnya cuma 8 meter, kalau yang ini sekitar 9 meter. Ya, oke bro, mungkin sedikit dulu updatean video proses pasteurisasi atau penguapan kombong atau penguapan media setelah dilakukan penaikan media ke dalam kombong. Bila ada yang belum paham, silakan kalian tanyakan di komentar atau bisa langsung follow IG saya Reldi RSP atau RSP Jamur. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe tentunya, karena di channel ini saya akan membahas tentang budidaya jamur merang ya. Oke, semoga video-video yang saya bagikan ke kalian bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Reldi Jamur Jaya Makmur ya. Oke, jadi pada video kali ini adalah tahap proses ketiga ya. Ini kelanjutan pada video sebelumnya kita lakukan penguapan. Di video kali ini kita lakukan penebaran bibit, di mana kumbung ini kita akan melakukan pembukaan atau melakukan supaya oksigen atau amonia di luar, amonia di dalam kumbung bisa keluar dan oksigen bisa masuk. Jadi harus kita buka pintunya ya. Kita buka pintunya dulu ya bosku. Oke ya, jadi setelah dibuka seperti ini, kita biarkan dulu ini ya sampai oksigen sudah masuk ke dalam. Ciri-cirinya saat kita masuk ke dalam kumbung sudah nggak ngap ya. Jadi caranya cukup kalian buka 2 pintu. Kalau misalkan 2 pintu belum bisa menjadi oksigen belum bisa masuk, kalian bisa buka jendelanya semua. Nah nanti setelah dikira suhunya udah turun atau oksigen sudah masuk, bisa kita lakukan penebaran bibit. Waktu yang tepat untuk penebaran bibit jamur merang yaitu di siang menuju sore hari ya, sekitar ya jam 3-4an lah, atau jam yang intinya siang ke sore lah, atau jam 2 juga bisa. Nah jadi seperti ini kondisi media. Nah kalau misalkan kalian mau masuk kumbung, pastikan benar-benar oksigen sudah masuk ya, dikhawatirkan malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, seperti ini kondisi media sudah kita uap kemarin ya, atau kita lakukan pasteurisasi, jadi lebih kelihatan lebih matang aja gitu ya, warnanya dari segi teksturnya mungkin terlihat lunak nih ya, dan kelembapan juga bisa pas seperti ini. Nah jadi penguapan itu sangat penting sekali. Nah seperti ini teman-teman. Untuk bibitnya langsung aja kita akan sepil seperti apa bibit jamur merang yang akan kita tebar ya. Oke teman-teman, kita lihat seperti apakah bibit jamur merang yang akan kita gunakan. Jadi di sini saya sudah siapkan, di sini sudah kita inkubasi juga supaya miseliumnya lebih merata. Gimana kita contohkan yang ini ya, dari sini ya. Nah ini kita akan melakukan penebaran bibit dengan ini jenisnya semi teman-teman. Ini miselium sudah sudah merata ini ya. Kelihatan nggak di kamera? Kalau di kamera kurang begitu terlihat. Intinya ciri-ciri bibit yang sudah siap dilakukan penebaran adalah sudah miselium sudah full ya. Ini udah ke bawah juga nih. Ini seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini sudah siap kita lakukan penebaran. Buat kalian juga yang mau melakukan pemesanan bibit, kalian bisa hubungi nomor saya 083168777847. Jadi untuk satu kumbung dengan kapasitas 1 rit tangkos sawit biasanya saya menggunakan 30 log ya. Di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kali 3 baris berarti 30 log. Nah di sana udah ada pesanan orang sekitar 15 sama di sana 10 log kalau nggak salah ya. 15 sama 11 log. Buat teman-teman yang mau pembelian bibit jamur merang bisa hubungi nomor saya tadi ya, 083168777847. Nah jadi ini seperti ini bibit jamur merang. Sebelum dilakukan penebaran bibit, biasanya yang saya lakukan, misalkan nih kurang 3 hari melakukan penebaran bibit atau kurang
seminggu atau kurang 5 hari ya, pokoknya itulah. Nah, biasanya saya lakukan seperti ini ya, supaya apa? Supaya miseliumnya bisa merata. Biasanya kan kalau bibit yang masih muda itu miseliumnya baru setengah atau belum full ke bawah. Jadi saya lakukan seperti ini supaya cepat turun ke bawah dan sudah full ke semua media baklognya seperti ini. Oke, langsung aja nanti kita akan lakukan penebaran bibitnya di videonya berikut ini ya. Oke bosku, langsung aja kita akan melakukan penebaran bibit jamur merang ya. Di sini saya sudah menyiapkan bibitnya yang tadi kita lihat ya, kita review. Di sini saya pakai 30 log, jadi setiap satu rit tangkos sawit biasanya saya memakai 25, 30 sampai dengan 40 log ya. Kalau misalkan pengen hasil yang lebih maksimal, kalian bisa menambahkan bibit juga. Biasanya kalau misalkan banyak bibit, nanti tumbuhnya juga lebih banyak juga ya teman-teman. Jadi kalian bisa menyesuaikan sendiri. Jadi seperti ini tangkosnya, ini saya susun 1-2 lapis ya, kelihatan ada nanti bisa tebal karena tangkosnya juga nggak begitu banyak kemarin. Oke lah, tapi udah lumayan tebal ini ya, mantap. Oke, mudah-mudahan hasilnya maksimal sesuai yang diinginkan, amin ya robbal alamin. Oke, di sini langsung aja cara penguraian atau menyemai bibit jamur merang ya. Sebenarnya sangat-sangatlah mudah banget teman-teman. Cukup kalian ambil 1 log, jadi sistemnya 1 log kalian tebar, 1 log tebar gitu ya kan. Ini saya contohkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa berdoa juga ya, supaya nanti insya Allah hasilnya bagus, maksimal, hasilnya melimpah, banyak panen raya, amin. Oke, tinggal kalian ambil seperti ini ya. Nah, kelihatan nih miseliumnya. Ini ya miseliumnya ya. Oke, langsung aja diurai-urai seperti ini teman-teman. Oke, kita urai dulu ya, nanti kita lanjut lagi untuk penebarannya. Oke ya, setelah kita urai-urai seperti ini, selanjutnya kita tebarkan ke atas media ya. Jadi sap per sap ya kita menebarnya, supaya lebih merata aja gitu. Oke, caranya kalian ambil genggaman seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, semoga berikan kemudahan, kelancaran, hasil yang banyak melimpah, amin. Oke, tinggal ditebarkan seperti ini aja teman-teman. Jadi sangat mudah banget ya caranya. Oke, sedikit demi sedikit aja gitu ya, supaya merata. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video kali ini tentang tahapan jamur merang ya, dari mulai penaikan sampai dengan penebaran bibit. Untuk selanjutnya nanti setelah selesai kalian kalian bersihkan lantainya, kalian sabung dan siram lantainya. Setelah itu tutup semua pintu, jendela, rapatkan, gelapkan sampai dengan 5 hari, nanti kita lakukan penebaran bibit jamur merang. Setelah dilakukan penebaran bibit selesai ke semua media sampai merata, selanjutnya kita akan melakukan proses penggelapan kombong atau penutupan rapat pada kombong, yang bertujuan atau istilah lain ini adalah proses inkubasi. Jadi kombong yang seperti bawahnya kotor, selanjutnya kita lakukan pembersihan menggunakan sapu ya, sampai benar-benar bersih lantainya. Kenapa? Karena kombong ini perlu mendapatkan tempat yang bersih juga ya. Jadi silahkan kalian bersihkan dengan menggunakan sapu. Nah, apabila setelah selesai disapu, kita bisa melakukan penyiraman atau pembasahan lantai agar kombong tetap lembab dan tidak kering saat proses inkubasi. Nah, dilakukan penyiraman sampai lantainya basah. Setelah itu, setelah selesai dilakukan penyiraman, selanjutnya kita akan melakukan penutupan ya, menutup semua tirai plastik putih dan juga plastik hitam. Yang penting di dalam kombong ini benar-benar gelap dan tertutup rapat ya, selama 5 hari. Nanti setelah 5 hari kita lakukan proses inkubasi pengabutan. Proses pengabutan ini dilakukan 5 hari dari sejak tebar bibit atau setelah inkubasi 5 hari yang itu tadi ya. Oke bro, dan sudah selesai ya.
Ini setelah ini dilakukan tahap inkubasi, nanti kita buka setelah 5 hari kita lakukan pengabutan dan kita buka semua. Oke, terima kasih, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Semoga hasilnya berkah melimpah, amin. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Rally Jamur Jaya Makmur ya. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan updatean terbaru dari kombong yang ini ya. Jadi teman-teman, setelah kita lakukan penebaran bibit, kita lakukan inkubasi selama hari. Selama 5 hari tersebut kita lakukan penutupan semua tirai, semua plastik ya, maksudnya plastik putih dan plastik hitam. Jadi kombong ini kan terdiri dari 2 plastik ya, plastik putih dan hitam. Jadi pada saat inkubasi tersebut, saat kemarin setelah kita lakukan penebaran bibit, kita lakukan penutupan semua rapat, benar-benar rapat, yang hitam dan yang putih. Untuk yang hitam baru digunakan untuk penggelapan dan yang putih digunakan untuk embaya, yang harus rapat yang putih itu ya. Kemudian setelah 5 hari dari kita melakukan penanaman kemarin, kalau kalian pengen tahu videonya ada di pojok kanan atas ya. Videonya silahkan tonton penebaran bibitnya. Nah setelah 5 hari kita diamkan, kita tutup rapat seperti ini. Selanjutnya kita buka ya. Kita buka untuk melakukan pemberian sirkulasi udara dari jendela sini. Nanti kita buat lubangnya. Nah, selain dari jendela, nanti kita lakukan juga pengabutan, dimana pengabutan ini dilakukan pagi hari ya, pagi hari ini kita lakukan pengabutan. Nanti setelah kita lakukan selesai pengabutan ya, kita cuman mengatur sirkulasi ya, buka tutup jendela, buka tutup pintu ya. Sekali kita kalau siang panas banget itu kita buka pintu ya, beberapa waktu saja sih, jangan terlalu lama. Kenapa jangan terlalu lama? Dikhawatirkan nanti medianya kering. Ya intinya nanti setelah kita lakukan pengabutan pertama ini, selanjutnya kita benar-benar melakukan perawatan ekstra ke jamur merang ya. Beda kalau misalkan pada saat pengomposan, pada saat inkubasi kita tidak terlalu ekstra. Cuman pada saat kita sudah mulai sejak pengabutan pertama ini, kita sudah mulai memperhatikan perawatannya teman-teman. Dimana perawatan itu mencakup dari suhu, kelembapan udara, dan juga cahaya. Jadi 4 hal ini bisa menyebabkan jamur tumbuh merata atau tidaknya itu bisa disebabkan oleh 4 hal ini ya. Dan juga ada faktor bibit atau media juga bisa, cuman yang 4 hal ini yang umum atau sering dialami oleh petani jamur merang ya. Oke, langsung saja kita akan membuka tirainya. Kita buka plastik hitamnya dan kita buka pintu dan jendelanya nanti ya. Oke ya, setelah kita lakukan pembukaan seperti ini, kita lihat bagaimana kondisi medianya ya. Sebelum kita masuk, pastikan juga tunggu beberapa saat sampai oksigen bisa masuk dan amoniaknya udah keluar ya. Oke, kita akan melihat kondisinya seperti apa. Oke teman-teman, kalau kita lihat dari sini, kondisi media alhamdulillah sangat baik banget. Kenapa bisa saya bilang baik? Karena tidak terjadinya tumbuhnya jamur liar ya. Itu menandakan insya Allah mudah-mudahan hasilnya bagus. Karena inkubasi bisa berjalan dengan baik, media tidak ada bawaan kontaminasi dari luar. Misalkan pada saat pengomposan, nah itu alhamdulillah tidak ada bawaan jamur liarnya teman-teman, seperti ini. Lalu bagaimanakah cara mengetahui bahwa inkubasi itu berhasil atau tidak? Ciri-cirinya kalau inkubasi harus ini ada miseliumnya seperti ini. Nah seperti ini, kelihatan nggak? Kalau di kamera kurang kelihatan ya. Nah seperti ini contohnya ya, yang agak terlihat jelas. Nah seperti ada jaring laba-laba itu turun-turun dari bawah media dan merambat-rambat ya. Mana nanti yang lebih jelas saya perlihatkan ya. Kalau di kamera memang kurang terlihat jelas karena ukurannya yang sangat. Nah seperti ini teman-teman. Seperti ini kondisi media yang sudah ditumbuhi miselium. Insya Allah mudah-mudahan nanti hasilnya juga bagus ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Biasanya miselium itu merambat ke bawah-bawah seperti ini ya. Dia seperti jaring laba-laba yang turun-turun ke bawah gitu ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Kelihatan nggak ini ya? Seperti ini miselium jamur merangnya. Pokoknya seperti jaring laba-laba lah. Tapi dia lebih lebih rapat. Kalau jaring laba-laba itu agak jarang-jarang ya. Kalau ini dia lebih rapat. Nah oke, jadi seperti ini teman-teman. Selanjutnya kalau misalkan nih, apabila di media teman-teman ada bawaan jamur liarnya yang tumbuh ke
ke media saat selesai inkubasi, nah itu segera dicabutin teman-teman, takutnya dia bisa menyebar. Jadi intinya kalau misalkan ada jamur liar yang itu apa putih-putih itu, nah kalian cabutin. Nah setelah itu kalian lakukan pengabutan. Nah begitu nanti selesai pengabutan, selanjutnya nanti kita cukup mengatur sirkulasi saja teman-teman. Sama kalau cahaya tetap kita buka 24 jam sampai nanti jamur tumbuh dan sudah sebesar kelereng. Jadi nanti plastik hitamnya tetap kita buka atau tirai hitamnya tetap kita buka. Cuman yang putih kita tutup pintunya ya. Pintu di plastik putih ini kita tutup. Jendela kita buka, kita atur jendela siang dan malam. Intinya seperti itu, nanti kita akan jelaskan kembali setelah kita lakukan pengabutan. Hari ini saya melakukan pengabutan dulu pakai alat seperti ini. Ini selangnya kita lakukan nanti pakai sprayer yang buat nyemprot itu ya, biar mantul dan cepat juga ya. Oke ya bosku, setelah kita lakukan pengabutan selesai, jadi selanjutnya kita cukup melakukan tahap perawatan ya. Misalkan nih medianya kering, nah nanti di hari ke-7 atau 2 harinya ke depan setelah pengabutan kali ini, kita bisa melakukan pengabutan lagi ya. Kalau misalkan masih basah atau masih lembab, tidak perlu dilakukan pengabutan lagi sebenarnya. Oke, setelah kita lakukan pengabutan pertama selesai ya teman-teman, selanjutnya kita lakukan perawatan ya. Perawatan yang perlu diperhatikan teman-teman yaitu suhu, kelembapan udara, dan cahaya ya. Jadi untuk memberikan oksigen, teman-teman harus mengatur nanti sirkulasinya lewat jendela seperti ini ya. Jendela nanti kan kondisi pintu ini ditutup depan dan belakang, jadi kita mainnya di jendela. Sesekali lah kalian perlu buka pintu, misalkan di siang hari kalau misalkan cuaca lagi panas dan suhu sedang over lah, kalian harus sering-sering buka supaya suhunya turun dan jamurnya nanti bisa cepat tumbuh. Karena kalau misalkan suhu panas, kemungkinan jamurnya itu nggak tumbuh, atau bahkan misalkan tumbuh ya tumbuhnya itu jarang-jarang. Nah untuk kelembapan kalian cukup siram lantai aja sih sebenarnya. Nanti dia akan otomatis kumbung menjadi lembab ya. Jadi nggak perlu kalian kocor medianya setiap hari, itu jangan. Kalian cukup siram lantainya atau tanahnya tersebut saja ya. Nah jadi setelah kita lakukan pengabutan itu, pengabutan pertama ya, yang harus kalian perhatikan ya cuman perawatan, suhu, kelembapan udara, dan cahaya ya. Jadi buat teman-teman kemarin ada yang tanya untuk plastik hitamnya dibuka atau ditutup. Setelah kita lakukan pengabutan seperti ini plastik hitamnya tetap dibuka teman-teman, tetap dibuka selama sampai nanti jamurnya sudah tumbuh dan sudah sebesar kelereng, baru kita mulai tutup ya, supaya jamurnya nanti putih. Jadi yang kita tutup setelah pengabutan ya cuma pintu ini doang. Untuk jendela ya kita buka 24 jam biasanya ya, tidak pernah diotak-atik ya. Mungkin dibesar kecilkan, misalkan cuaca lagi over kita full kan jendelanya ya. Jadi mungkin sekian aja video kali ini tentang pengabutan setelah inkubasi ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang mau melakukan pemesanan bibit jamur merang, bisa hubungi 0831 6877 7847. Oke, see you next time dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muda sukses di jamur jaya makmur ya. Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Radio Jamur Jaya Makmur. Oke, jadi teman-teman, pada video kali ini adalah lanjutan daripada part-part sebelumnya ya, dimana sebelumnya kita sudah membahas pengabutan dan juga perawatan ya. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita akan melihat updatean usia sekitar 12-13 harian ya. Bagaimanakah jamurnya, apakah sudah bisa dipanen atau belum ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman jamur merangnya ya. Ini usia 12 sampai dengan 13 hari. Seperti ini kondisi jamurnya teman-teman. Wow, gede-gede ini ya. Mantap, luar biasa. Nah, oke, tapi ini belum begitu merata karena tidak bareng ya. Ada yang baru rintis, ada yang udah bisa dipanen ya teman-teman. Alhamdulillah ini seperti ini pertumbuhannya teman-teman. Oke ya, ini ada yang jarang-jarang juga di sini. Ada bagian-bagian tertentu yang misalkan tumbuhnya itu tidak begitu merata ya. Oke, seperti ini ya kawan-kawan. Jamur merang menggunakan media tangkus sawit. Oke, kita buka dulu jendelanya ya, supaya terganti oksigen ya.
Oke, coba kita lihat keliling teman-teman, bagaimanakah kondisi jamur merangnya. Ini saya menggunakan jenisnya jenis merang semi ya, bukan yang merang putih. Nah, seperti ini. Jadi ini tumbuhnya atas bawah, mantap. Atas bawah juga tumbuh ya, luar biasa. Keren, mantul. Oke, seperti ini teman-teman kondisi jamur merang usia 12-13 harian ya. Ini sudah bisa kita panen. Oke, coba kita naik ke atas teman-teman. Bagaimanakah kondisi jamur merangnya yang rak atas ya. Oke, seperti ini kondisi jamur merang dari rak atas. Ini rak nomor 3. Kita lihat ke sana, rak nomor 3. Ini rak nomor 4 ya. Ya, rak yang paling atas sendiri. Seperti ini. Nggak bareng tumbuhnya teman-teman, ada yang masih kecil, ada yang udah bisa dipanen seperti ini. Jadi tumbuhnya emang nggak bareng ya. Nah, oke, selanjutnya perawatan apa saja yang harus dilakukan supaya nanti bisa tumbuh besar semua ya. Oke ya teman-teman, jadi setelah jamur sudah mulai sebesar jempol atau sudah mulai bisa dipanen atau bahkan sudah sebesar kelereng atau buah cepuka, nah itu kita lakukan penggelapan supaya jamurnya itu warnanya putih dan bersih seperti mutiara cuy ya. Jadi kalau misalkan nih jamur kalian warnanya hitam, nah itu kemungkinan karena banyak cahaya yang masuk dan juga atau kemungkinan oksigen banyak yang masuk ya. Jadi ada dua kemungkinan penyebab jamur itu hitam. Jadi untuk mengatasi jamur itu supaya tidak hitam, yaitu dengan cara penggelapan. Cuman untuk oksigen kita masukkan ke lewat jendela sini ya. Atau sesekali misalkan nih suhu panas di siang hari kita buka pintu sesaat lah supaya berganti oksigen. Dikhawatirkan kalau nggak ada oksigen jamurnya pada mati ya. Makanya sering-sering lah kita cek ke dalam apakah ada oksigennya atau tidak ya. Makanya itu penting banget, kita perawatan jamur merang itu harus ekstra. Ya namanya ini kita harus ekstra perawatan teman-teman, nggak bisa asal tanam bisa tumbuh sendiri, itu nggak, kayaknya hal yang mustahil kayaknya ya. Beda dengan tanaman, misalkan tanaman yang tumbuhan itu beda ya, itu misalkan kita tanam dia bisa tumbuh dengan sendirinya. Kalau jamur itu beda banget teman-teman, jadi harus benar-benar kita memahami sifat, syarat dan serta karakter jamur itu tumbuhnya bagaimana, dia mau tumbuhnya itu karena apa, dan dia tidak tumbuh itu penyebabnya apa. Jadi kita harus benar-benar mempelajari itu. Jadi teman-teman, di konten dari Jamur Jaya Makmur saya sudah sharing-sharing mengenai budidaya jamur merang ya. Walaupun kemungkinan berhasil atau tidaknya kan kita harus belajar sendiri dari pengalaman ya, bukan patokan dari saya terus, karena saya kan hanya sharing lah basic-basic dasar budidaya jamur merang. Untuk cara perawatan yang dan lain-lain kan mungkin itu beda kekumbung, beda cara perawatan juga ya. Tapi intinya untuk budidaya jamur merang tahapan dan caranya seperti itu. Oke, kita pembahasan lagi ya. Jadi teman-teman, setelah kita penggelapan seperti ini, nanti sampai jamur sudah habis ya. Kalau jamur gelapan sudah habis biasanya kan 4-5 kali petikan. Nah, kita buka lagi, kita kabut, kita kasih cahaya dan oksigen lagi teman-teman seperti ini. Dan perlu teman-teman ketahui, saat kita penggelapan seperti ini, jendela pastikan ya sering-sering kita buka ya, supaya takutnya nanti dikhawatirkan rintisannya mati. Makanya kita sering-sering cek ke dalam kumbung lah, itu pentingnya kita memahami karakter jamur ya. Oke, jadi ini teman-teman kita gelapkan semua. Kalau ini kan nggak kita gelapkan ya, ini karena masih kosong. Kita lihat kumbung yang kosong ya, seperti ini teman-teman, kumbung yang kosong. Ini juga belum kita servis nih ya, kemungkinan ya besok kita servis teman-teman. Oke, seperti ini kumbung jamurnya ya. Nah oke, ini yang atas ini atapnya kemarin ada yang komen itu pakai apa, itu pakai kain ini ya, kain wuring. Tahu wuring nggak? Yang biasanya di toko-toko kain, tanya aja kain wuring. Tujuannya supaya kan embun itu biasanya itu ke atap gitu ya, supaya tidak menetesi rintisan, makanya dikasih kain seperti itu. Dan yang itu bolong-bolong itu harus diservis juga teman-teman, supaya besok waktu inkubasi itu benar-benar gelap. Oke, jadi ini kumbung yang masih kosong. Sebelah sana juga belum diservis juga itu ya, masih pada sobek plastiknya, karena komposan sudah usia 3 hari dan sebelah sana sudah kemungkinan 4 hari 5 hari ya. Oke,
Oke, siap teman-teman. Jadi seperti ini kondisi kumbung ready jamur saya makmur. Insya Allah kalau misalkan udah ya bulan-bulan depan lah, insya Allah kita bikin kumbung lagi ya. Doakan aja terus supaya kita bisa tambah kumbung lagi teman-teman, supaya kita makin banyak, makin bisa saling berbagi, saling sharing ilmu lah mengenai budidaya jamur merang ya. Nah oke. See you next time. Mungkin sekian aja sih video kali ini ya mengenai proses tahapan pembahasan jamur merang. Semoga video kali ini bisa sedikit sharing, memberikan sedikit ilmu buat teman-teman semua. Oke, thank you for watching dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jamur merang sukses. Halo teman-teman, kembali lagi di Salam Muda Sukses. Pada video kali ini adalah video kelanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu yang pembahasan di kombong 2 saya ya, yaitu kombong hari ke-12. Nah, sudah nampak jamur yang seharusnya tadi bisa panen perdana, namun belum ya, mungkin besok saya akan perdanai ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membagikan tips trik perawatan di hari ke-12 supaya jamurnya nanti bisa tumbuh bagus dan super ya teman-teman. Dan merang seminya nanti bisa menjadi putih bersih seperti mutiara. Sini untuk caranya teman-teman, langsung saja let's go. Oke teman-teman, untuk cara perawatan yang perlu diperhatikan terutama adalah di bagian suhu, kelembapan dan udara ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan rahasia bocoran atau tips trik cara perawatan jamur usia 12 hari untuk menjelang panen supaya hasil melimpah atau banyak ya. Pertama yang harus diperhatikan adalah udara. Jamur di umur 12 hari masih membutuhkan udara, namun tidak terlalu banyak ya teman-teman. Apabila terlalu banyak, jamur nanti bisa berubah warna atau bahkan menjadi hitam, padahal merang semi ya teman-teman. Nah, kemudian cahaya. Untuk cahaya teman-teman, kurangi cahaya. Fungsi pengurangan cahaya adalah untuk merubah warna jamur yang sebelumnya agak semu-semu hitam bisa menjadi putih ya, semi-semi putih. Nah, itu ilmu atau rahasia supaya jamur menjadi lebih bersih putih ya. Nah teman-teman, kemudian kelembapan. Nah, untuk kelembapan di hari ke-12 jangan terlalu lembab supaya nanti jamur tidak leles, karena kalau terlalu lembab atau terlalu basah pada media atau ruangan nanti jamurnya bisa mati ya, yang kecil-kecil. Nah, jadi saya sarankan kelembapan dikurangi. Nah, kalau kalian penasaran sih seperti apa sih jamur umur 12 hari menjelang panen, mari silahkan teman-teman simak saja videonya. Let's go. Oke teman-teman sekalian, ini adalah jamur umur 12 hari sejak tabur bibit ya. Nah, seperti inilah kondisi jamur yang menjelang panen perdana atau mulai panen. Nah, jamur memiliki periode yang sangat cepat dibandingkan menanam jagung ya. 12 hari sekali bisa mulai panen dari sejak tanam. Nah, setelah panen kalian bisa panen tiap hari ya, hampir tiap hari. Nah, seperti inilah jamur merang semi dengan media tangkos yang ditumbuhkan dengan maksudnya media tangkos tersebut. Jamur tampak putih segar. Nah, ini adalah jamur-jamur merang semi yang disukai banyak konsumen karena merang semi memiliki ketahanan yang lebih lama dibandingkan dengan merang putih. Oke teman-teman, inilah kombong 2 yang sudah memasuki hari 12 pasca penyambutan atau menjelang panen perdana. Nah, mungkin maaf ya videonya agak gelap
Silakan bila teman-teman ada keluhan, ada pertanyaan, silahkan teman-teman komentar di bawah video ini. Nanti saya akan menjawab di next videonya ya teman-teman, karena video ini kelanjutan dari video yang panen maksudnya jamur umur 11 hari dan sekarang yang ke-12 harinya. Nah, oke ya teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini, kelanjutan dari video sebelumnya. Jangan lupa untuk senantiasa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Silahkan juga kalian komentar. Oke, salam mudah sukses, mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Radi Jamur Jaya Makmur ya. Oke ya, pada video kali ini saya akan melakukan pemetikan atau pemanenan jamur merang. By the way, sekarang ini saya pemanenan biasanya memang subuh seperti ini ya. Alat dan bahan yang kita gunakan ya seperti biasa, ember sama waterproof atau keranjang ya. Ya, kita masuk ke dalam kumbungnya teman-teman. Oke, kita lihat dulu bagaimanakah jamur merangnya. Mantap, alhamdulillahirobbilalamin. Gede-gede banget teman-teman. Gede-gede banget jamur merangnya ya. Dan yang siap panen itu yang seperti ini ya. Ini sudah siap panen semua ini. Sudah siap panen semua ini. Cuma yang kalau kecil-kecil itu ditinggal supaya besar dulu ya. Oke teman-teman, kita lihat keliling dulu. Ini yang bawah ada yang jarang-jarang, ini udah full juga. Luar biasa ya teman-teman, gede-gede jamurnya ya. Kalau di kamera memang kurang terlihat dengan secara besar ya, tapi seperti ini overall jamur merangnya ya. Bisa kalian lihat sendiri, luar biasa ya. Oke, jadi cara pemanenan, ciri-ciri yang sudah siap dipanen yaitu bentukannya yang sudah seperti ini teman-teman. Ini besarnya 1 jempol lebih, ini aslinya jempol kaki ada lebih malah. Cuman warna di kamera jadi kurang begitu terlihat dengan jelas ya. Ukurannya kecil ya kalau di kamera ya. Oke ya, itu tumbuh atas bawah juga ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga mudah-mudahan hasilnya berkah barokah, hasilnya melimpah banyak, amin. Jadi kita lanjut lagi nanti ya. Oke, seperti ini cara panen jamurnya ya. Ini sedang dipanen. Yang lagi manen muka tegang. Banyak banget ini ya, rengit atau gurumnya ini. Jadi biasanya itu gigitin ya. Jadi panennya itu enggak diurut semua teman-teman, dipilih yang sudah bentukannya agak moncong ya. Nah, sudah seperti ini ya, pokoknya sudah berbentuk jamur lah, bukan yang masih bulat-bulat. Ini dipanen yang bawah juga. Yang jenisnya semi ya, jadi lebih mudah petikannya. Kalau yang merang putih dia lebih susah, pakai peso. Kalau yang putih itu ya, karena ini yang semi jadi cukup diputik pakai tangan juga bisa teman-teman. Nih seperti ini jamurnya ya. Oke, jadi seperti ini jamurnya ya. Ini jamur merangnya ya, yang sudah dipanen. Ini yang mantap nih, besar ini.
Oke, ini yang lagi dibersihkan ya. Apa nih? Seperti ini rekan-rekan jamur merangnya ya. Ini jempol kaki ada ini kayaknya ya. Pokoknya ya lumayan besar-besar lah. Kalau yang sebelumnya kemarin itu kecil-kecil. Kalau ini lumayan besar. Jadi yang dibersihkan itu yang kotor-kotor seperti ini. Nah, ini kan kotor ya, supaya nanti nggak kelihatan jorok, maka harus dibersihkan ya. Pakai peso bisa ya. Memang harus pakai peso seperti ini. Oke. Jadi ini belum selesai juga mananya. Dikit lagi selesai ya. Ya baru dapat segini ya teman-teman. Ini lagi dibersihkan ya. Oke, seperti ini. Pagi teman-teman, di kesempatan video kali ini adalah pemetikan kedua jamur merang semi. Alat yang bisa kita gunakan cukup dengan menggunakan ember dan pok ya. Seperti apakah jamurnya? Ayo kita lihat. Bisa dilihat teman-teman, di rak nomor 1 dan yang di tanah lihat. Di tanah masih berbentuk rintipan ya teman-teman. Masih bintik-bintik ya. Ini sekitar 2 hari lagi mulai petik karena nggak bareng ini tumbuhnya. Lihat di rak nomor 1 kemarin sudah dapat banyak, alhamdulillah. Di rak nomor 2 juga lumayan ya, besar-besar jamurnya. Perbandingannya sangat berbeda dengan yang kelompok nomor 2, karena yang nomor 2 itu lebih kecil-kecil jamurnya. Nah teman-teman, semoga panennya berkah dan melimpah, dan jangan lupa untuk saksikan terus kelanjutan dari video ini, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Oke, jamur yang siap petik ya. Nih contohnya seperti ini teman-teman. Kita lihat bentuk dari jamurnya itu sendiri. Yang seperti ini adalah yang siap dipanen. Karena kalau sampai telat dia akan berubah menjadi seperti ini teman-teman. Nah ini terlalu panjang nih ya. Ini kalau sekitar sampai siang ini jebol, ini mekar. Jadi yang bagus adalah seperti ini. Ini yang dinamakan jamur stadium kancing nih, superan ini kalau kita sebutkan. Nah ini sudah siapan semua. Dan ini yang mungkin yang masih bulat kita tinggalkan karena besarnya ini nggak bareng ya. Nah, seperti inilah teman-teman. Simak terus videonya. Terima kasih. Kasih ngempernya apa besan?
Pas-pasnya